Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saya percaya saudara adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Roni Titahira dalam program Kabar Baik. Mendorong hidup lebih baik, semakin didorong semakin baik. Saya sangat percaya dan yakin bahwa saudara adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara adalah orang yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Saudara spesial dan berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi landasan kehidupan kita. Hari ini kita ambil dari Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, latar belakang dari penulisan ini adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri yang berbicara kepada Yosua, hambanya, untuk menggantikan Musa, oleh karena Musa baru saja dipanggil oleh Tuhan. Mereka baru saja selesai berkabung dan mereka harus melanjutkan perjalanan mereka ke tempat di mana yang Tuhan sudah janjikan, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi Israel pada saat ini sedang mengalami krisis kepemimpinan, sehingga Tuhan harus mengangkat seorang pemimpin baru untuk menggantikan hambanya Musa. Dan Yosua adalah orang yang terpilih. Sebelum Yosua melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan daripada Musa untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan perlu memberikan beberapa ketetapan, perintah dan aturan kepada Yosua untuk bagaimana dia dapat memimpin bangsa Israel ini menuju kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya demikian pula untuk kehidupan saya dan saudara, karena kebenaran ini bukan hanya datang untuk bangsa Israel, Yosua dan kaumnya, tetapi kebenaran ini pun datang kepada saya dan saudara. Bagaimana kita dapat menjalani kehidupan kita sampai pada penghujung kehidupan kita, sampai kita dibawa ke tempat di mana Tuhan telah sediakan bagi saya dan saudara, yaitu saudara yang terkasih. Untuk menjalani kehidupan ini, maka harus ada ketetapan, aturan-aturan yang perlu saya dan saudara lakukan. Hal yang pertama di sini adalah dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara yang terkasih, kenapa harus hati yang dikuatkan, hati yang diteguhkan? Kenapa bukan pikiran, kenapa bukan rencana, kenapa bukan kehidupan yang lain, bahkan organ tubuh yang lain, bagian tubuh yang lain, tetapi harus hati. Karena hati adalah pusat, hati adalah sentral dari kehidupan manusia. Jika hati itu salah, maka seluruh arah kehidupan itu akan salah dan hancur. Itulah sebabnya Tuhan minta kepada saudara dan saya agar
kita mau meneguhkan hati kita, hati ini harus terpaut kepada Tuhan. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ini perlu kita waspadai kehidupan kita, waspadai hati kita dengan sungguh-sungguh. Teguhkan hati, jangan sampai hati melakukan pelanggaran yang menyebabkan kita tidak akan bisa sampai ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan bagi saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua dikatakan bahwa renungkanlah kitab Taurat ini siang dan malam. Janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetap renungkanlah itu siang dan malam. Jika saudara sudah mempunyai ketetapan hati yang benar di hadapan Tuhan, mari saudara isilah hatimu dengan kebenaran firman Tuhan. Jalani kehidupanmu berdasarkan firman Tuhan. Itulah sebabnya setiap hari saya menyempatkan waktu untuk berbagi bersama saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu mengisi hati kita dengan firman, bukan kepala kita, bukan otak kita, tetapi hati. Mengisi dengan firman, mengisilah hidup saudara dengan firman. Renungkan firman itu siang dan malam. Menjaga kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tanpa firman Tuhan kita akan sesat. Tanpa firman Tuhan kita tidak akan bisa berjalan kuat, berjalan maju di dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya saudara yang terkasih, perlu kita mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Dengan cara apa? Baca firman Tuhan setiap hari, dengarkan renungan-renungan, berdoa bagi Tuhan, menyembah Tuhan, datang beribadah kepada Dia. Saudara lakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan iman dan hal-hal yang rohani untuk kehidupan saudara yang lebih baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hal yang ketiga adalah dikatakan, janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara, Tuhan minta kepada saya dan saudara dalam kehidupan kita, kita harus benar-benar terarah kepada Tuhan. Jangan sampai menyimpang. Saudara, banyak godaan, banyak cobaan di kiri kanan kita. Saudara yang terkasih, kita tidak pernah menyadari akan kehidupan kita kalau kita sedang dikuasai oleh iblis. Itulah sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau mendorong kita semua untuk mari kita bertindak hati-hati, tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena jika hati kita menyimpang, maka arah hidup kita pun akan menyimpang. Tentu arah kita makin salah, tidak akan tepat sasaran, kita tidak akan sampai ke tujuan yang benar, tujuan yang jelas. Itulah sebabnya saudara dimanapun saudara berada, baik saudara sebagai anak muda, pelajar, mahasiswa, saudara adalah karyawan swasta, karyawan pemerintah, hamba Tuhan, saudara adalah orang-orang yang melakukan berbagai macam aktivitas yang lain, saudara tetap renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ambil firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau supaya kita beruntung. Saudara katakan, kalau berbicara tentang beruntung dan berhasil, semua orang pasti mau beruntung. Siapapun itu, saudara pergi bertanya kepada siapapun, dia akan katakan saya mau sukses, saya mau beruntung. Tidak akan pernah ada orang yang katakan saya tidak mau beruntung. Walaupun mungkin beberapa kali saudara pernah mengambil lotre, undian, dan di situ ada tulisan Anda belum beruntung, tetapi keinginan saudara adalah untuk beruntung. Tujuan hidup saudara adalah untuk beruntung. Nah, untuk beruntung, untuk sukses, untuk berhasil ini, mari lakukan kebenaran firman Tuhan. Hati-hati dalam melakukan segala aktivitas, segala pekerjaan saudara. Lakukan berdasarkan firman Tuhan. Akhir segmen ini saya rindu saudara supaya terus diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan berdoa bagi saudara. Tutup matamu,
buka hatimu dan angkat tanganmu kepada Tuhan, dan saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di surga, Engkau melihat saudara-saudaraku yang sedang melihat program ini, yang mengangkat tangan mereka, tandanya mereka punya persoalan, baik sakit, penyakit, kehidupan ekonomi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, masa depan, jodoh, karir, bahkan segala apa yang merupakan pergumulan mereka. Tuhan, Engkau penjawab doa kami. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan, memberkati mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit dan pulihkan yang terluka di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, doa saya tetap menyertai saudara. Harapan saya saudara tetap sehat, terlindung dalam Tuhan, terhindar dari virus corona, wabah yang mematikan ini, dan kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi pada segmen berikutnya. Haleluya, haleluya, shalom.